Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Materi ini adalah materi lanjutan setelah kita menuntaskan materi tentang masalah sosial di KD 3.2. Nah, adapun rencana materi yang akan kita pelajari dalam KD 3.3 ini sebagai berikut. Ya, jadi kalian bisa membaca sendiri. Ini rencana materi-materi yang akan kita pelajari selama 28 jam pembelajaran ke depan. Nah, adapun hari ini kita akan memfokuskan pembahasan kita di indikator pencapaian kompetensi yang pertama, yaitu menjelaskan perbedaan sosial dalam masyarakat, yang mana fokus materinya adalah di diferensiasi dan stratifikasi sosial. Nah, perbedaan sosial dalam masyarakat. Seperti kita tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan ya. Perbedaan itu bisa dilihat dari ciri fisik, warna kulit, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mengobservasi di masyarakat, perbedaan-perbedaan sosial itu bisa kita bagi menjadi dua, yaitu perbedaan sosial secara diferensiasi dan dilihat dalam stratifikasi sosial. Nah, apa sih perbedaan antara diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial? Nah, mari kita bahas. Yang pertama adalah diferensiasi sosial. Jadi, diferensiasi sosial itu adalah klasifikasi terhadap perbedaan-perbedaan atau penggolongan masyarakat secara horizontal, mendatar atau sejajar. Ya, kalian bisa mengobservasi keberagaman yang ada di Indonesia, mulai dari keberagaman suku, agama, ras, dan lain sebagainya, bahwa keberagaman itu tidak bisa diklasifikasikan secara berjenjang. Ya, seperti misalnya kita bicara tentang ciri fisik ya. Ada orang yang warna kulitnya hitam, ada yang warna kulitnya kuning atau sawo matang, ada juga yang warna kulitnya putih. Nah, ini merupakan perbedaan-perbedaan yang tentu saja tidak bisa diklasifikasikan secara vertikal. Kenapa? Karena kita semua tahu bahwa itu merupakan sesuatu yang setara. Nah, oleh karena itu di dalam diferensiasi sosial itu bisa dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, diferensiasi sosial itu melihat dari ciri fisik. Ya, jadi kalau ciri fisik, perbedaan-perbedaan yang memang terlihat dari sisi manusia ya, baik itu warna rambut atau juga warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, dan lain sebagainya. Nah, itu dilihat dari ciri fisik. Atau juga dilihat dari ciri sosial. Nah, kalau dari ciri sosial itu berkaitan dengan pola perilaku atau cara pandang masyarakat ya. Misalnya pola perilaku nelayan berbeda dengan pola perilaku pegawai kantoran misalnya. Nah, itu dilihat dari segi sosial. Dan yang satu lagi adalah dari segi budaya ya. Jadi kalau budaya itu menyangkut hal-hal yang memang menjadi kebiasaan dalam masyarakat, seperti religi atau sistem kekeluargaan, adat istiadat, dan lain sebagainya. Nah, itu unsur-unsur yang bisa kita lihat dari diferensiasi sosial. Nah, sekarang kita lihat ke bentuk-bentuknya atau ragamnya. Nah, diferensiasi sosial ini kita bisa mengklasifikasikan menjadi berbagai macam bentuk. Ini hanya beberapa di antaranya, yaitu yang pertama ada keberagaman ras, suku bangsa, jenis kelamin dan gender, mata pencaharian, dan agama. Ya, jadi yang ditampilkan di sini itu kita melihatnya secara horizontal. Karena baik ras, suku bangsa, agama, mata pencaharian, atau jenis kelamin itu tidak bisa dibuat tingkatan siapa yang lebih tinggi kedudukannya daripada yang lain. Nah, seperti misalnya ini. Nah, kita bicara ras. Ras itu kan merupakan pengelompokan manusia berdasarkan ciri fisik ya.
ya. Jadi kalau menurut Kroeber, ras di dunia ini dibagi menjadi 4 bagian. Ada ras Kaukasoid, Mongoloid, Negroid, dan ras khusus, di mana masing-masing dari ras ini nanti dipecah lagi menjadi berbagai macam subras. Nah, sebagai contoh saya tampilkan gambar berikut. Nah, ini kan, ini dilihat dari ciri fisik kan ada banyak sekali perbedaannya. Misalnya kita lihat dari gambar ini ada Cak Lontong ya, orang Indonesia. Tentu kalau kita golongkan ke sini, masuknya ke dalam ras Mongoloid. Nah, kalau ini orang Jepang, sama-sama juga Mongoloid, tapi beda subras. Kalau orang Jepang itu masuknya ke Asiatic Mongoloid, kalau si Cak Lontong atau orang-orang Indonesia pada umumnya masuknya ke Malayan Mongoloid. Nah, sedangkan ini masuknya ke dalam American Mongoloid. Jadi ras Mongoloid sendiri secara umum memang ciri fisiknya biasanya rambutnya berwarna hitam, kulitnya kuning langsat sampai ke sawo matang gitu kan. Postur tubuhnya tidak terlalu tinggi. Lalu kalau Asiatic Mongoloid itu matanya sipit, warna kulitnya kuning langsat dan lain sebagainya. Nah, itu ciri umum dari ras Mongoloid. Nah, tapi kalau kita melihat ini, nah ini salah satu pemain sepak bola terkenal, Didier Drogba. Ini masuknya tentu saja ras Negroid, karena Didier Drogba ini berkulit hitam, dan biasanya orang yang berkulit hitam ini mempunyai rambut yang ikal. Nah, ini adalah ciri-ciri orang-orang dari ras Negroid. Nah, termasuk saudara-saudara kita dari Papua itu subras Negroid juga, tapi berbeda dengan orang Afrika asli ya. Nah, dilihat dari warna kulitnya, kalau yang ini lebih pekat, ini agak lebih coklat. Nah, ini Melanesian ya. Jadi nanti kalian bisa cari referensi mengenai berbagai macam ras ini. Nah, termasuk ini kalau kita menyebutnya bule ya, bule berambut pirang, hidung mancung, tinggi tubuh semampai. Nah, ini termasuk dalam ras Kaukasoid. Nah, ini juga orang China, orang India. Kalau orang India masuknya juga Kaukasoid, tetapi subrasnya subras Indik ya, seperti itu. Orang Cina sama seperti orang Jepang ya, Asiatic Mongoloid. Nah, sedangkan ras khusus ini, ras khusus itu ada berbagai macam ya. Kalau menurut Kroeber, ras khusus itu ada ras Bushman, ada ras termasuk juga Ainu dari Jepang, Polynesian. Nah, itu bagian dari ras khusus. Kenapa disebut ras khusus? Ras khusus karena tidak bisa diklasifikasikan atau digabungkan ke dalam 3 ras yang utama tadi. Nah, ini mengenai bentuk ras. Nah, selanjutnya adalah diferensiasi berdasarkan suku bangsa. Di Indonesia sendiri ada banyak sekali suku bangsa, yang mana data dari BPS menyebutkan Indonesia memiliki lebih dari 1340 suku bangsa yang semuanya memiliki ciri khas masing-masing. Nah, kita bisa melihat ciri khas itu terlihat dari bahasa yang digunakan, termasuk juga logat bicara ya atau dialek, peralatan hidup, pakaian adat, bangunan rumah, kesenian, dan sistem perkawinan. Nah, jadi kalau tadi kita bicara ras itu perbedaan dilihat secara fisik ya, secara kasat mata. Tapi kalau suku bangsa itu bukan secara fisik, tetapi lebih kepada melihat perbedaan itu secara sosial budaya. Ya, sebagai contoh, kalau orang di Pulau Jawa saja, ini kan ada orang Jawa, orang Betawi, orang Sunda, ya kan? Kalau dilihat secara kasat mata, secara fisik hampir memiliki kesamaan gitu. Tapi kalau dilihat dari bahasa yang digunakan, pakaian adat yang dikenakan, bagaimana sistem perkawinan, bagaimana istilahnya itu
pandangan hidupnya tentu memiliki perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang menjadikan setiap suku bangsa itu memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh suku bangsa yang lain. Nah, sehingga dalam melihat suku bangsa ini, kita harus melihatnya secara setara, horizontal. Karena kita tidak bisa mengatakan bahwa suku bangsa ini lebih baik dari suku bangsa ini, gitu ya. Karena memang faktanya kita memiliki keberagaman yang unik, yang mana keberagaman itu atau keunikan itu tidak bisa kita bandingkan satu dengan yang lain. Nah, selanjutnya adalah diferensiasi berdasarkan jenis kelamin dan gender. Nah, secara kodrati laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan ya. Tetapi meskipun demikian, perbedaan tersebut tidak menempatkan salah satu pihak lebih unggul karena saling melengkapi. Ya, jadi misalnya kalau kita lihat dalam budaya patriarki, lebih menempatkan laki-laki biasanya lebih dominan ya daripada perempuan. Secara fisik, laki-laki juga lebih kuat daripada perempuan. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari segi yang lebih umum, ya, berdasarkan jenis kelamin atau gender ini, maka laki-laki dan perempuan itu seharusnya ditempatkan dalam posisi yang setara. Ya, kenapa? Karena masing-masing memiliki peran dan status yang sama, dalam artian kedudukannya tidak ada perbedaan ya antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki bisa mengenyam pendidikan tinggi, perempuan pun juga bisa. Laki-laki bisa mendapatkan pekerjaan tertentu, perempuan juga bisa. Walaupun memang secara fisik ya ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki tapi bisa dilakukan oleh perempuan. Begitu juga sebaliknya. Misalnya laki-laki tidak mungkin bisa melahirkan anak gitu ya. Karena laki-laki tidak mempunyai rahim, sedangkan perempuan tidak bisa membuahi karena secara kodrat memang demikian. Tetapi kita harus melihat bahwa antara laki-laki dan perempuan ini dalam posisi yang setara karena masing-masing menjalankan peran dan statusnya sesuai dengan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah diferensiasi berdasarkan mata pencaharian. Nah, kalian bisa mengamati kehidupan masyarakat di sekitar kita. Kalau di pedesaan itu mayoritas petani ya, petani di sekitar pesisir nelayan, perkebunan. Di perkotaan keberagaman mata pencaharian ini lebih kompleks. Nah, kita harus melihat bahwa perbedaan mata pencaharian ini adalah sesuatu yang horizontal. Nah, kenapa? Karena setiap mata pencaharian ini memiliki kompetensi, keahlian yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Sebagai contoh misalnya, petani, pedagang, nelayan, guru, polisi atau yang lain. Masing-masing mempunyai peran yang berbeda. Kita tidak bisa mengatakan bahwa petani kedudukannya lebih tinggi daripada pedagang atau juga sebaliknya, karena masing-masing mempunyai peran yang berbeda. Itulah sebabnya kenapa mata pencaharian ini harus dilihat sebagai suatu kesetaraan. Tapi kita tidak menutup kemungkinan juga ketika masyarakat sudah menggunakan ukuran pendapatan, maka bisa jadi masyarakat mengatakan pekerjaan yang satu lebih memiliki prestis daripada pekerjaan yang lain, karena pekerjaan yang ini lebih menghasilkan banyak uang sedangkan yang ini tidak misalnya. Tapi memang secara umum kita harus melihat diferensiasi dalam mata pencaharian ini memang dilihat secara horizontal seperti itu. Nah, selanjutnya adalah diferensiasi berdasarkan agama. Nah, di Indonesia ada 6 agama resmi yang diakui, mulai dari Islam, lalu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, yang mana masing-masing agama ini memiliki perbedaan dalam konsep
keimanan, peribadatan, upacara keagamaan, hingga kitab suci yang dijadikan sebagai pedoman ajaran agamanya. Tapi walaupun demikian, kita tidak bisa mengatakan agama ini lebih bagus dari ini atau yang lain, atau agama ini lebih bagus dari yang ini. Maka kita harus melihat bahwa perbedaan agama ini adalah suatu hal yang sederajat, ya, walaupun nanti setiap pemeluk agama itu pasti ada primordialisme yang mana mengatakan dia cenderung memegang teguh ajaran agamanya. Nah, itu tapi merupakan konsekuensi ya dari adanya keberagaman agama. Tapi kalau dilihat secara umum, memang keberagaman agama ini adalah sesuatu yang setara, ya, yang sederajat.